malam pemirsa, dari sudut istana ini saya mencatat, sejak Januari 2016 tahun ini, Presiden sudah beberapa kali memimpin rapat terbatas. Masalah utama yang dibahas salah satunya adalah stabilisasi harga pangan. Presiden menghendaki, pemerintah menghendaki agar harga pangan tidak bergejolak sehingga rakyat bisa tentram. 2 hari lalu di dalam sidang paripurna sekali lagi Presiden menekankan bahwa pasokan pangan, distribusi pangan, dan stabilisasi harga pangan harus terjaga, utamanya di bulan Ramadan ini dan mendekati nanti hari Lebaran. Tanggung jawab berat untuk menjaga harga pangan tetap stabil, bahkan seperti dikehendaki Presiden bisa sangat lebih rendah, misalnya daging menjadi 80.000 ada di pundak Menteri Perdagangan Tom Lembong. Tugas Pak Menteri Perdagangan sangat tidak mudah. Banyak problem yang sekarang ini tentu dihadapi. Meskipun sebenarnya seperti harga daging, saya lihat sejak Januari tahun ini harganya sudah 120.000 rupiah, mohon maaf. Dan Presiden menghendaki menjadi 80.000. Kalau sekarang harga daging masih 120.000 pada dasarnya belum terjadi kenaikan. Karena sejak Januari harganya memang seperti itu. Sekali lagi tugas berat untuk membuat rakyat bisa tersenyum. 82% dari petani yang miskin bisa menikmati harga-harga yang lebih ringan, buruh-buruh bisa menikmati harga yang ringan, dan bergembira ketika hari raya adalah ada di tangan salah satunya Menteri Perdagangan Tom Lembong. Para pemirsa dari sudut istana, Herdina silahkan. Ya baik, terima kasih Cak Kardi, dan saudara demikian tadi Sukardi Rinakit, tim komunikasi Presiden yang telah mengawali acara kita malam hari ini dengan tirai acara. Selamat malam saudara, senang sekali saya Rina Suherdi kembali menjumpai Anda, dan juga selamat malam Bapak Ibu hadirin di studio. Malam hari ini Sudut Istana kembali menghadirkan perbincangan bersama dengan narasumber, yakni mereka menyampaikan pesan dari Istana, dan tidak hanya itu, kami juga menghadirkan cerita-cerita menarik dari balik belusukan Presiden Jokowi. Dan tema kami malam hari ini adalah stabilisasi harga pangan. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Cak Kardi di tirai acara bahwa Presiden sejak awal tahun 2016 telah meminta para menterinya untuk membuat kebijakan terkait dengan stabilisasi harga pangan. Ini untuk mensejahterakan tidak saja pedagang, tapi juga tentu saja petani dan juga konsumen. Tapi bukan hal yang mudah. Bagaimana itu bisa diwujudkan, kita akan perbincangkan lebih jauh bersama dengan narasumber kami malam hari ini. Yang pertama, langsung saja kami undang Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Thomas Lembong. Selamat malam Pak Menteri, terima kasih Bapak sudah hadir. Terima kasih. Apa kabar Bapak? Baik, terima kasih. Pasti ini adalah saat sibuk Menteri Perdagangan, salah satunya, karena ini di saat bulan Ramadan, menjelang Lebaran, permintaan naik, bagaimanakah pasokannya? Tapi sebelum saya tanya itu, gimana Pak harga daging saat ini? Wah, langsung tembak. Harga daging, ya seperti tadi sudah disampaikan Pak Sukardi, ya tentunya saat ini harga masih agak tinggi, ya jadi masih belum memuaskan. Mungkin nanti kita akan bicara lebih detail, tapi sekaligus saya mau menyampaikan. Pemerintah memantau perkembangan harga itu dia. Jadi mungkin untuk pertama kalinya Kementerian Perdagangan memasang data harian di website Kementerian Perdagangan. Ya, jadi kalau masyarakat mau pantau atau ikut memantau, bisa di internet, di browser, yaitu EWS. Seperti ini ya Pak data? Ya, di ini mana infografis. Diulang kembali? ews.kemendak.go.id. Di situ akan terlihat langsung pergerakan harganya. Betul. Jadi ini data harian, dari kira-kira 165 titik pengumpulan di antara lain 34 ibu kota provinsi dan banyak kota-kota sekunder. Ya, jadi ya yang diharapkan adalah transparansi harga dan updating harga secara terus-menerus. Ya, jadi minimum kita transparan, bisa melihat
dari kota ke kota, dari wilayah ke wilayah, dan berdasarkan masing-masing bahan pokok. Baik, tentu saja tidak hanya harga daging, tapi Betul, juga betul sekali. 9 bahan pokok lainnya, Betul Pak. sekali. Baik, kita akan bicara lebih jauh, Pak, terkait hal ini, tapi nanti saya akan bersama dengan Dr. Kusnanto Anggoro. Silakan, Mas Kusnanto. Ya. Terus, Mas Kusnanto, kalau kita bicara masalah stabilisasi harga dari catatan Mas Kusnanto sendiri, apa sih masalah utamanya, Pak? Ya itu terlalu kompleks ya untuk dibicarakan dalam beberapa waktu, karena tentu merupakan salah satu tanggung jawab dari Menteri Perdagangan, tapi bukan hanya beliau. Jadi nanti kita bisa diskusikan banyak hal. Saya kira ini ide bagus, termasuk dengan pemantauan online. Ini kan merupakan salah satu bentuk dari katakanlah tanggung jawab negara, yang bagaimana itu kemudian nanti ada katakanlah bagaimana publik bisa mengetahui dan seterusnya. Baik, kalau gitu kita langsung saja ngobrol, Pak, sambil duduk. Silakan, Pak Menteri. Terima kasih. Baik, Pak. Kalau tadi sudah disinggung ya, Pak, ya, bahwa berharap harga bisa terjangkau. Presiden meminta agar harganya kalau bisa khusus daging misalnya di angka 80.000. Optimisme itu kan memang keinginan semua orang ya, Pak, ya. Tapi apakah itu bisa diwujudkan, Pak? Bagaimanakah kemudian trennya hingga saat ini? Karena biasanya kalau bulan Ramadan permintaan meningkat, terus kemudian harganya biasanya naik. Itu yang diinginkan oleh Presiden untuk bisa nggak sih diputar balik gitu? Kalau biasanya naik sekarang jangan naik gitu. Turun kalau perlu, Pak. Kalau perlu turun ya. Betul. Ya, mungkin boleh dibilang itu contoh daripada revolusi mental. Ya kan? Jadi kita harus mencoba sesuatu yang baru. Yang benar-benar sama sekali lain daripada kebiasaan kita, ya kan? Memang sudah puluhan tahun kita terbiasa, ya, peningkatan harga di musim-musim puncak, tentunya bulan suci Ramadan dan Hari Raya, dan juga misalnya menjelang liburan akhir tahun, dan memang mungkin saking kita sudah terjebak pada rutinitas, kita udah biasa, ya kan? Tiba-tiba Pak Presiden bilang, coba kalau dijukir balik, ya kan? Ya, itu hemat saya sesuatu yang cukup inovatif, ya kan? Dan patut dicoba. Ya, baik. Usaha-usaha. Lalu langkahnya apa ya itu, Pak, untuk bisa mencapai ke arah sana? Ya, pertama begini, saat kita berpikir keras, ya, kalau memang mau menindak harga itu dengan cepat, terus terang satu-satunya cara adalah dengan impor daging beku, ya, karena itu yang bisa cepat, ya. Jadi mungkin boleh dipilah menjadi solusi jangka pendek, solusi jangka menengah, solusi jangka panjang, ya kan? Jangka pendek kalau memang mau segera meredam harga, ya yang bisa paling cepat diadakan adalah daging beku impor. Baik, dan targetnya pemerintah akan mengimpor sebanyak 15.000 betul, ton. itu 15.000 ton hanya melalui BUMN saja, ya. Di samping itu ditambah lagi dengan beberapa importer swasta, kami sudah terbitkan izin sama-sama Pak Menteri Pertanian sejumlah lebih dari 20.000 ton. Tapi itu kan hanya dari segi atau baru dari segi pengadaan saja, ya. Sedangkan beberapa hal kan masih ditentukan oleh misalnya adalah distribusi. Dan karena wilayah Indonesia luas, tidak terlalu sama itu. Iya. Gimana, Pak? Soalnya begini, keadaan kira-kira begini, 70% dari konsumsi daging sapi itu adalah di Jabodetabek dan Jawa Barat. 70%. Ya. Jadi kalau, dan kedua, kalau kita ngomong impor ternak sapi seperti bakalan, atau misalnya juga bahkan impor daging sapi, kita ngomong hanya Jawa Barat, Jabodetabek, ya. Provinsi yang lain, daerah-daerah yang lain sebetulnya sudah swasembada, ya. Namun tentunya Jabodetabek, Jawa Barat barometer harga untuk seluruh Indonesia. Jadi kalau harga tinggi, cenderung harga di provinsi lain juga tinggi, ya. Dan harga tinggi sangat tidak kondusif bagi masyarakat, karena kalau misalnya harga lebih terjangkau, moga-moga konsumsi masyarakat meningkat, ya kan? Kesehatan masyarakat kalau lebih mengkonsumsi protein tentunya lebih baik, ya kan? Kebalikannya kalau harga naik, orang harus mengurangi konsumsi protein, yaitu berdampak negatif kepada kesehatan. Jadi optimisme tadi beralasan, ya, karena terutama 70% konsumsi itu ada di sekitar Jabodetabek. Itu satu. Kedua, ya, saya pribadi setelah saya telusuri lebih mendalam, ya harus saya akui secara hitungan memungkinkan,
Ya, jadi kalau murni hitung-hitungan itu sebetulnya bisa, ya. Memang mungkin banyak orang protes, tapi Pak Menteri, harga pakan ternak tinggi, ya kan? Tapi Pak Menteri, harga angkut tinggi, ya. Lalu solusinya apa gitu? Bukannya jangan kita cuma menerima fakta yang ada, ya kan, tanpa mencoba berimajinasi, berinovasi untuk merubah pola kerja, ya kan? Kalau gitu pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa memurahkan pakan ternak, bagaimana kita bisa memperlancar logistik supaya itu lebih murah, ya kan? Jangan cuman menerima fakta yang ada sebagai realita yang tidak bisa kita ngapa-ngapain, itu kan tidak bisa kita terima gitu. Baik. Tadi Bapak menyebutkan kalau murni secara hitung-hitungan itu harusnya bisa, tapi berarti ada faktor lain di luar itu yang mungkin akan bisa mempengaruhi, karena misalnya beberapa waktu yang lalu salah satu menteri mengatakan stok pangan atau stok sembako ini sebetulnya beberapa sudah ditambah, tapi kok ternyata harga masih tetap naik gitu. Apa mungkin, Pak kira-kira penyebabnya? Mungkin saya kasih contoh dua hal saja ya. Pertama, psikologi pasar. Ya kan, psikologi pasar memang kadang-kadang sulit ditebak, ya kan. Kapan titik terobosnya di mana pasok itu mencapai suatu jumlah yang akhirnya psikologi pasar pecah, ya kan. Akhirnya orang menggelontorkan ke pasar, ya kan, sehingga harga dalam itu sulit ditebak. Termasuk misalnya mengurangi, apakah harus mengurangi mata rantai distribusi yang cukup panjang itu Pak? Karena kemarin misalnya itu disampaikan juga oleh Kadin bahwa itu salah satu jadi kendalanya. Jadi Kementerian Perdagangan tentunya tanggung jawab antara lain atas rantai pasok. Ya, jadi begitu keluar dari petani, begitu keluar dari peternak, sampai itu di konsumen itu tanggung jawab kami, dan antara lain juga tanggung jawab Kementerian Perindustrian. Ya, misalnya pengolahan daging sapi itu kan industri pengolahan sapi, ya kan. Penggilingan beras itu merupakan industri penggiling beras, ya. Tapi misalnya pergudangannya itu adalah tanggung jawab Kementerian Perdagangan. Ya. Nah, itu pertanyaan yang tepat sekali, Mbak Dina. Hal-hal seperti itu butuh waktu. Ya, butuh waktu. Sistem itu rantai pasok memang cukup kompleks, ya kan, dari logistik yang tadi Mbak sudah singgung sampai terus terang sistem pertengkulakan yang sudah ada, ya, termasuk sistem ijon, kredit yang sangat mahal kepada petani dan peternak. Jadi itu butuh waktu. Jadi yang paling susah mana itu? Kan ada dua atau banyak level. Satu adalah yang terkait dengan koordinasi antar menteri misalnya. Kedua yang katakanlah tengkulak yang baru dikatakan, kan tidak terlalu mudah itu Pak Tom, ya. Betul sekali, Dr. Kus. Ya, syukur satu perkembangan yang hemat saya cukup menggembirakan dengan tuntutan presiden yang demikian keras, ya, dengan tekanan yang luar biasa dari beliau dan Pak Wapres. Akhirnya terjadilah sinergitas antar kementerian. Ya, saya kira ego sektoral sekarang sudah benar-benar rontok, ya, antara misalnya Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan. Saya kira dalam pengamatan saya 10 bulan menjabat ini suasana yang paling cair, ya, antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian. Memang lebih bagus dibanding periode sebelumnya, ya. Saya kira ini berita bagus untuk saya, biasanya. Saya biasanya suka melihat persoalan koordinasi ini menjadi suatu persoalan yang serius. Betul sekali, dan ya harus kami akui dengan Pak Presiden menghimbau dengan sangat, ya kan, perhatian kepada masyarakat, ya kan, misalnya bahkan sampai anak-anak. Kalau sampai mesti mengurangi konsumsi protein, itu kan udah kebangetan, ya. Jadi kalau itu tidak melelehkan hati kami sebagai menteri-menteri, tidak melelehkan ego sektoral kami, ya udah kebangetan lah. Jadi dari sisi koordinasi antar kementerian, saya kira ini suasana yang paling cair yang pernah saya lihat dalam 10 bulan menjabat, dan bahkan sebelumnya. Kalau rantai pasok, yang saya lihat begini, salah satu tantangannya adalah memang harus diserang sekaligus ujung ke ujung. Ya, kadang-kadang sekarang sistem kredit ijon itu ada solusinya melalui kur dari bank. Sekarang itu sudah tuntas. Tapi kalau nggak ada gudangnya,
percuma juga, ya kan? Petani, oke, bisa terima kur dengan bunga yang jauh lebih mudah dari kapan saja, pendanaan ada, tapi hasil taninya mau dikemanain, ya kan? Gudangnya nggak ada, ya kan? Kadang-kadang gudangnya ada, tetap mesti cari dana dari tempat, kalau kurnya nggak ada, jadi memang solusinya harus sinambung dari ujung ke ujung dan sekaligus. Dan itu yang butuh waktu ya Pak ya, untuk bisa mempersingkat itu menjadi lebih ringkas gitu. Betul. Saya kira mungkin yang realistis, kita mesti bikin pilot di 2-3 tempat saja. Ya. Jadi saya percaya bahwa menyebarkan suatu sistem itu tidak bisa serentak ke 300 tempat. Ya misalnya, tapi ke 1 dulu, kemudian 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 32, 64, 128, begitu ya. Jadi yang penting harus ada 2 atau 3 atau 4 tempat di mana ada percontohan, ya, solusi terpadu dari ujung ke ujung, ya kan, dari peralatan petaninya lengkap, ya kan, begitu keluar dari sawah, sarana pengeringannya lengkap, ya kan, terus begitu sudah dikeringkan, silonya siap atau mau langsung digiling, penggilingannya juga mesinnya modern dan efisien sehingga tidak ada jumlah besar yang terbuang. Dan jadi, itu semua tentu akan bisa terwujud kalau mungkin perencanaannya matang dan siap gitu. Betul sekali. Itu kemudian yang waktu itu pernah misalnya disampaikan Pak Menteri bahwa salah satu masalahnya itu adalah di perencanaan, padahal sudah diwanti-wanti juga oleh Presiden dan juga Wakil Presiden, setiap menteri harus patuh pada perencanaan, itu salah satu. Sebenarnya nggak Pak penting, karena kan sebelumnya kan ada di Pak Rahmat Gobel sebelumnya. Jadi katakanlah Renstra Departemen Perdagangan tahun 2015-2019 itu tahun pertamanya kan ada di beliau. Jadi sebagai banyak koreksi atau tidak? Correction. Apakah harus ada yang mulai dikoreksi gitu ya? Atau inovasi? Saya kira begini. Saya kira Pak Presiden, Pak Wakil Presiden itu sangat benar sekali, ya. Memang sebagai contoh di musim Ramadan kan permintaan naik. Tapi kalau disiapkan sebelumnya dengan pasok yang memadai, kan seharusnya tidak bergejolak, ya. Jadi kuncinya adalah sudah disiapkan dari jauh hari. Itulah esensi daripada perencanaan, ya kan. Nah, tadi Mbak Dina singgung satu hal yang sangat penting, yaitu ketaatan atau kepatuhan kepada perencanaan yang sudah dibikin, ya kan. Jadi terus terang sebetulnya tim ekonomi di kabinet dari November-Desember tahun lalu sudah tuntaskan semua persiapan. Kita sudah hitung untuk seluruh 2016, ya kan, kebutuhan beras, kebutuhan sapi dan sebagainya. Cuman dalam pelaksanaannya kami harus mengakui ada yang lebih optimal, ada yang kurang optimal. Ya, mungkin saya contoh yang cukup optimal itu beras. Ya, jadi setelah kita hitung dengan sangat cermat, memang kita hitung kita harus import dan akhirnya juga melaksanakan import 1,5 juta ton beras. Ya kan, syukur kita lakukan itu tahun lalu, ya, karena sekarang stok Bulog 2,1 juta ton beras. Dengan stok Bulog yang besar, kita sekarang bisa operasi pasar besar-besaran, ya kan. Makanya satu peluang besar untuk menurunkan harga itu sebenarnya di beras, karena stoknya ada, sudah disiapkan dari jauh hari, ya kan, dan dengan demikian Bulog bisa operasi pasar. Sebaliknya sapi, ya, kami harus mengakui kami sangat tidak optimal dalam pelaksanaannya, meskipun perencanaannya sudah tuntas di akhir tahun lalu. Dalam perjalanannya kami tidak menerbitkan izin, misalnya pada saatnya, ya kan, ada keterlambatan sehingga terjadi kelangkaan yang mengakibatkan harga tetap tinggi, ya, dan ketidaksiapan stok menjelang bulan suci. Tapi selalu dipikirkan langkah-langkah kontingensi atau apa gitu ya? Saya kira kedepannya harus diperbaiki. Ya, kita harus lebih memperbaiki kontingensi. Nah, contoh lagi di mana mungkin tanda tanya kesiapan kita secara sistematis, ya, gula. Ya, saya mau menyampaikan sebetulnya dalam 4-5 bulan terakhir harga gula itu naik tajam di seluruh dunia. Artinya tidak hanya di Indonesia, ya? Sama sekali tidak hanya di Indonesia. Jadi mulai dari Brazil sampai dengan India sampai dengan Australia, karena kekeringan berkaitan juga dengan fenomena cuaca El Nino,
dan juga faktor lain, ada pergeseran musim tanam di Brazil. Akhirnya harga gula di seluruh dunia lagi naik tajam. Baik, Pak Menteri, nanti kita akan bahas lagi selain gula dan juga daging serta beras, apalagi komoditas lain yang menjadi perhatian pemerintah dan itu dikawal betul agar tidak mempengaruhi harga-harga bahan pokok yang lain. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Mas Kuswanto dan juga Pak Menteri. Dan saudara, kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Sudut Istana. Semua penjuru, takutkan semua penjuru, berkibarlah merah putihku. Saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sudut Istana dan kami masih berbincang mengenai stabilisasi harga pangan bersama dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Thomas Lembong. Pak, menyambung yang tadi ya Pak, bahwa fokus pemerintah tentu saja tidak hanya di daging. Tadi Bapak juga menyebutkan ada gula, beras dan sebagainya. Betul. Lalu apalagi Pak yang dikawal pemerintah, dijaga betul agar ini tidak mempengaruhi harga-harga yang lain? Jadi sementara ini upaya-upaya pemerintah difokuskan kepada 4 itu tadi ya, daging sapi, kemudian beras, gula pasir, atau yang kita bilang gula kristal putih, kemudian bawang merah. Bawang merah. Ya. Itu menarik sekali. Jadi kan 3 bulan lalu Pak Presiden membawa rombongan menteri ke Brebes untuk meluncurkan program dari kantor Menko Ekonomi, itu sinergitas antar kementerian. Balik lagi ya, tadi Dr. Kus bilang, koordinasi antar kementerian, antar lembaga ini benar-benar sangat kritis, ya. Dan ya itulah jagonya Pak Presiden dan Pak Menko Ekonomi, bahwa kita ke salah satu kabupaten yang paling miskin, ya kan. Dan kami menyaksikan sendiri, aduh, kesian betul ini petani-petani, memang tempatnya udah panas, ya kan, dan mereka kerja keras, dan ya itu memberikan peluang kepada saya dengan Pak Menko Ekonomi dan beberapa menteri lain untuk sidak langsung ke misalnya gudang Bulog, ya. Atau saya perhatikan waktu kita naik bis rombongan menteri, itu di pinggir jalan kilometer demi kilometer jemuran gabah. Nah, kesian sekali ini. Apa petani-petani jemuran di pinggir jalan, ya kan? Kan kena kotoran dari kendaraan, apa ada hewan lewat sebagainya. Jadi secara sangat konkret saya menyaksikan sendiri, wah, kita benar-benar perlu pengering. Kan mesin-mesin pengering supaya gabah petani itu bisa dikeringkan tanpa harus dijemur di pinggir jalan seperti itu, ya? Jalan atau bahkan di lantai-lantai gedung Bulog misalnya. Nah, itu kemudian Brebes tentunya sentra produksi untuk bawang merah. Jadi balik lagi sinergitas antar kementerian. Salah satu kementerian yang sangat berperan di situ mungkin sedikit kejutan, Menkominfo. Kenapa? Karena seperti sudah ditegaskan Pak Presiden, kita sekarang memasuki era digital. Ya, jadi balik lagi yang tadi ditayangkan, sistem online untuk pemantauan harga ini hanya permulaan. Ya. Mimpi kami, visi kami, menindaklanjuti arahan Pak Presiden, kami itu tentunya Pak Menkominfo, kami dan sebagainya, itu katakan aplikasi digital disebarkan ke ratusan ribu petani, peternak, konsumen, yang kemudian bisa secara langsung memasuki data-data masing-masing. Katakan petani berapa hektar yang mereka tanam, ya kan, apa yang mereka tanam, berapa bawang merah, berapa jagung, kapan kira-kira mereka perkirakan akan panen, dan berapa yang harga yang mereka harapkan. Dengan aplikasi itu mereka bisa masukkan data sendiri ya? Betul, itu tujuan kami ke situ nanti. Ya, karena ya istilah kerennya kalau di luar negeri itu istilahnya crowdsourcing. Ya, jadi kita menggunakan masyarakat itu sendiri untuk mengumpulkan data-data itu. Itu ideal yang ingin dituju ke depan. Betul. Yang dilakukan sekarang ini salah satunya oleh Kementerian Perdagangan adalah melalui online bisa memantau langsung harga-harga secara real yang terjadi di
semua daerah di Indonesia. Dan juga misalnya yang bisa lebih cepat dilakukan, kan kita ada program Nawacita renovasi revitalisasi 5.000 pasar, ya 1.000 pasar per tahun. Ya kita harus pastikan bahwa salah satu bagian dari revitalisasi pasar tersebut adalah mereka terkoneksi satu dengan yang lain. Ya, Pak Presiden dan saya waktu melakukan peresmian beberapa pasar rakyat di Jawa Tengah, Pak Presiden juga tunjuk ke sana. Itu papan harga, itu yang saya mau. Jadi semua pasar harus punya papan harga. Ya, terus terang satu LCD TV yang besar, di mana disiarkan harga-harga. Bukan hanya yang ditawarkan oleh pedagang di pasar itu, tapi juga di pasar-pasar sekitarnya, ya kan, di ibu kota provinsi, ya kan, sehingga ada transparansi harga. Ya. Ini baru pertama kali dilakukan ya, Pak? Memang, cara ini ya? Memang betul. Ini benar-benar saya kira mungkin tidak mengejutkan juga. Pak Presiden itu kan sudah sangat intensiti teknologi sejak beliau wali kota Solo bahkan, dan sangat giat di sosmed. Jadi tidak heran kalau beliau dorong keras supaya dari pemantauan harga sampai konektivitas pasar rakyat itu harus juga masuk ke era digital. Ini kan yang menarik kan karena di cara itu bisa mempunyai potensi yang luar biasa untuk meminimais beberapa entah distorsi atau tengkulak atau apapun namanya ya. Betul. Jadi ada transparansi harga, ya kan. Tadi kan bisa lihat, wah harga jualnya tinggi sekali ya, kok saya cuma dibayar rendah sekali. Atau misalnya ada disparitas harga antar daerah. Wow, hanya berapa kilometer dari sini harganya tinggi banget ya, apa saya telepon teman saya ke sana ya kan, mungkin mendingan saya kirim truk. Saya bisa hitung-hitungan, bahkan dikurangi ongkos angkut masih lebih untung. Dan mungkin ketika misalnya harga sangat tinggi, pemerintah bisa dengan segera melakukan intervensi ya Pak ya. Persis. Itu yang sekarang ini juga dilakukan ya Pak. Saya kira kami juga harus mengakui bahwa sistem pendataan itu di negara kita masih lemah. Ya. Tapi kami sih sangat excited karena ini peluang yang luar biasa, termasuk untuk anak-anak muda. Ya kan? Saya kira yang penting kan idenya, lalu kemudian tindakan awalnya dan kemudian perkembangannya berikutnya. Saya kira persis sekali. Pak, bagaimana dengan kabar impor daging kerbau itu Pak? Kemarin saya sempat mendengar bahwa pemerintah akan mengimpor daging kerbau dari India gitu. Tapi apakah ini masih wacana saja atau akan memang sudah direalisasikan? Prinsipnya kira-kira begini Mbak Dina, kita balik lagi revolusi mental. Ya. Kita harus membuka diri untuk mencoba hal-hal yang baru. Ya, kita nggak bisa selalu terjebak pada rutinitas, ya kan, selalu maunya begini aja, ya kan, kita juga harus terbuka kepada perubahan. Ya, memang kita udah terlalu lama terbiasa impor daging sapi itu hanya dari negara-negara tertentu. Sebetulnya kalau dipikir-pikir lagi, nggak ada alasan kenapa kita nggak bisa mencoba mengadakan dari tempat lain. Ya, demikian juga impor beras, selalu dari negara-negara tertentu. Salah satu terobosan yang saya ingin berlakukan adalah untuk memperluas pemasok kita. Ya, jangan selalu pada pemasok yang sama. Ya, jangan kita kalau istilahnya Pak Presiden itu taruh semua telur kita di satu keranjang. Artinya kita selalu bergantung kepada hanya beberapa negara saja untuk impor sapi, untuk impor beras. Kalau bisa coba deh kita dari diversifikasi. Jadi kalau misalnya negara itu ada kejadian apa-apa gimana? Ya kan kita kan bisa ada ketergantungan alternatif ya Pak ya. Persis. Jadi tapi sebenarnya cost of production lalu distribusi transport segala macam itu kan ditentukan juga, ikut menentukan juga. Tentu. Jadi tetap harus masuk hitungan. Tapi memang ya harus diakui ada tempat-tempat tertentu di mana skala ekonominya sudah begitu besar, ya kan, dan sudah mencapai suatu efisiensi. Ya, untuk misalnya membantu meredam harga, kenapa tidak, ya kan? Baik, Pak, dengan segala yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan juga kementerian yang lain yang terkait permasalahan ini, misalnya tadi dengan impor daging beku, itu apakah sudah berdampak positif Pak terhadap penurunan ataupun meredam gejolak naiknya harga? Sejauh ini sudah trennya udah akan ke sana atau bagaimana? Sementara ini saya kira cukup kelihatan bahwa harga masih tinggi dan stabil di tingkat yang agak tinggi. Sebetulnya lonjakan harga itu terjadi di daging sapi ya. Kalau kita ngomong khusus daging sapi, lonjakan harga yang paling dahsyat itu sebenarnya terjadi tahun lalu.
Ya. Tahun ini sebetulnya kenaikan harganya hanya 6%. Ya, dari Januari sampai sekarang itu cuma 6%. Jadi lonjakan yang tinggi itu sebenarnya terjadi tahun lalu. Tahun lalu berapa Pak? Tahun lalu sempat naik dari 90.000 ya kan jadi 110.000, 120. Ya, jadi tapi sekali harga sudah naik, dari sisi psikologi pasar sulit untuk turun ya kan, kecuali diguyur atau diintervensi. Jadi artinya pemerintah tetap akan terus menambah pasokan ya Pak ya nanti sampai harganya ada, mencapai apa ya, titik berbaliknya di psikologi pasar di mana orang tanda kutip nyerah gitu ya, dan pasok akhirnya terbuka gitu. Baik, tadi kita sudah bicara banyak hal, terutama terkait dengan program pemerintah dalam kaitannya dengan stabilisasi harga pasar. Kini kita mau bicara yang lebih pribadi, lebih ringan gitu ya Pak ya. Ini Pak Menteri ini lulusan Harvard, lama berkecimpung di berbagai bidang yang profesional gitu ya. Lalu sekarang berada di birokrasi Pak. Sulit nggak Pak adaptasinya? Ya mungkin saya mujur ya Mbak. Kebetulan buat saya kelihatannya bisa cukup cepat menyesuaikan diri. Mungkin lebih perlu ditanya ke kawan-kawan dari kementerian bagaimana jadi nggak ada kendala berarti gitu ya Mas Kusnanto ya? Atau sebaliknya? Gimana? Maksudnya fighting spiritnya yang tinggi. Iya, mungkin fighting spirit yang tinggi sehingga kendala itu tidak terasa gitu. Kalau dengar-dengar kan Pak Tom suka main game. Nah itu ya. Dan kedengarannya kan kira-kira ada Kingdom Rush. Setahu saya itu kan terkait dengan apa ya, slogan di situ termasuk diantaranya adalah defend your kingdom against evil warlock. Betul nggak? Mas Kusnanto juga suka main game dong berarti, video game ya? Saya nggak ngerti terhadap main video game kayak gitu. Oh iya. Gimana Pak Tom? Nah, saya kira ya mungkin sekali lagi saya mujur karena kebetulan sangat klop dengan bidang yang ditugaskan. Ternyata terus terang saya sama sekali tidak menyangka, tidak pernah memikirkan portfolio perdagangan. Ya, tapi ternyata ya sangat-sangat cocok sekali. Saya rasa ya, karena dan juga saya harus mengapresiasi kawan-kawan di Kementerian Perdagangan. Mereka menyambut saya dengan sangat hangat, dengan sangat lancar, dan saya kira Dr. Kus, Mbak Dina bisa membayangkan saya relatif muda. Ya, sementara terus terang rekan-rekan di kementerian banyak yang lebih senior daripada saya. Jadi bisa saja kita bayangkan suatu suasana yang jauh lebih tidak nyaman. Tapi sekali lagi saya harus mengapresiasi kawan-kawan di kementerian atas menciptakan suasana yang sangat nyaman antara kita semua sih. Jadi tadi disebutkan ya Pak Menteri ini salah satu menteri yang terbilang muda di kabinet kerja ini dan menjadi menteri yang difavoriti oleh para ibu-ibu. apalagi pada waktu dilantik. Pak Menteri hadir didampingi oleh ibunda tercinta ya, betul ya. Dan itu kemudian akhirnya menimbulkan pertanyaan itu Pak di awal-awal, apakah Pak Menteri masih single atau bagaimana gitu, karena pada waktu itu kok didampingi oleh ibu gitu. Tapi mungkin ada cerita sendiri Pak di terus terang saya yang terjadi karena sebenarnya mendadak waktu itu mungkin atau bagaimana? Betul, jadi saya terus terang tidak menyadari bahwa saya akan dilantik hari itu sampai 3 jam sebelum pelantikan. Jadi saya benar-benar terkejut sekali. Memang saya sudah diberitahu sebelumnya oleh Pak Presiden bahwa saya akan ditunjuk ya, tapi atau mungkin ada kejahilan juga. Tapi saya benar-benar nggak tahu bahwa pelantikan adalah hari itu juga. Sementara istri saya dan anak-anak saya sebenarnya tinggal di Singapura. Ya, jadi saking mendadaknya pelantikan, sudah nggak ada waktu untuk istri saya untuk terbang ke Jakarta. Baik, tapi terus kemudian keingintahuan publik itu terjawab Mas Kusnanto, karena berikutnya Pak Menteri selalu dalam beberapa acara kerap menyebutkan bersama istri saya gitu kan. Jadi akhirnya malah banyak kemudian yang terharu begitu karena Pak Menteri selalu menghargai apa yang dilakukan oleh istrinya untuk kemajuan dari keluarga. Dan sebelum kita tutup perbincangan bersama dengan Pak Menteri, ada satu hal juga yang seringkali
kita mendapat cerita gitu beberapa waktu yang lalu, misalnya pada waktu kunjungan kerja Presiden ke luar negeri, tiba-tiba Pak Menteri berinisiatif untuk membawa kasur di pesawat, dan lalu kasur itu tidak digunakan, lalu kemudian malah balik lagi ke Indonesia, hanya ikut terbang terus ikut balik lagi ke Jakarta gitu, Pak. Wow, tim TVRI sangat terinformasi dengan informasi terkini dan sampai masuk ke pesawat Presiden. Ternyata ya kebetulan istri saya itu keluarganya di bisnis kasur. Oh ya, jadi dan terus terang kursi-kursi di pesawat Presiden itu sebetulnya sandalannya hanya sampai segini, ya. Dan saya agak kesian dengan beberapa menteri yang mungkin lebih lanjut usia misalnya. Terus saya lihat, wah ini banyak lantai, ke luar negeri puluhan jam gitu misalnya, ya Pak, ya, capek. Ya kan, jadi saya akhirnya dapat ide, ada nggak kasur lipat, ya kan, yang punya bisa dibuka. Kalau perlu menteri-menteri bisa tidur di lantai, tapi akhirnya nggak ada yang mau. Tapi yang penting kan kreativitas itu ya, dan ide itu yang harus kita hargai. Baik Pak Menteri, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami, dan tentu saja menjadi harapan kita bersama, harapan masyarakat Indonesia agar harga-harga kebutuhan pokok ini bisa tetap stabil, Pak. Terutama nanti jelang Lebaran dan harga tidak melonjak naik, masih terjangkau, itu yang jadi harapan kita semua. Ya, pemerintah pasti all out akan dan selalu optimis ya. Kenapa tidak? Ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Menteri, dan sebelum kita akhiri kita akan kembali bergabung bersama dengan Cak Kardi untuk mendengarkan kira-kira kali ini ada cerita menarik apa lagi Cak Kardi di balik kunjungan Presiden Jokowi. Iya Dina, tapi sebelum ke cerita itu, Pak Tom Lembong ini menarik untuk saya. Saya mencermati dan bergelut di dinamika politik sejak tahun 90. Tapi baru pertama kali pada Natal tahun 2015 ada seorang menteri yang mengucapkan terima kasih di depan publik, ya kan, karena sang istri itu telah membantu beliau sehingga semuanya lancar. Ya. Dan saya hanya baru mendengar itu, seorang menteri, yaitu Tom Lembong. Baik. Jadi Menteri Perdagangan itu hangat. Saya lihat ibu-ibu ini, langsung sodok-sodokan begini tangannya. Kalau bapaknya, lihat tuh, kira-kira gitu. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan. Baik. Tanggal 2 Juni beberapa hari yang lalu saya ikut kunjungan kerja Presiden ke Aceh. Ini bukan sebuah cerita, tapi ini sebuah pertanyaan. Turun dari pesawat, tiba-tiba gerimis datang. Pas Pampres, ajudan, semua sibuk mengambil payung. Pertanyaan saya para pemirsa, siapa yang memayungi Ibu Negara Iriana Joko Widodo? Apakah Pas Pampres? Apakah ajudan? Apakah pengawal khusus? Jawabnya bukan. Sekali lagi bukan. Yang memayungi Ibu Iriana adalah Presiden Joko Widodo. Saya melihat itu beberapa kali, beberapa kejadian. Saya hanya berpikir, sering sekali saya sendiri, mungkin saudara-saudara yang merasa sudah menjadi pejabat, menjadi orang terkenal, sudah tidak mau melayani istri kita. Tapi Presiden secara tidak langsung memberi contoh. Meskipun sudah Presiden, tetap memperhatikan sang istri. Ini menarik. Saya tidak mau bercerita yang lucu, tapi ini adalah pelajaran bagi kita bahwa bagaimana kita tetap menjaga dan menghormati istri kita, meskipun kita barangkali sudah menjadi orang. Itu pesan catatan saya di balik belusukan dari Aceh tanggal 2 Juni. Para pemirsa, dari sudut istana, dari rumah para pemirsa, dan dari sudut tanah air, jangan pernah lelah mencintai Indonesia.